من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان اللهم نور قلوبنا بنور الإسلام اللهم نور قلوبنا بنور الإحسان اللهم نور قلوبنا بنور القرآن اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة بجاه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Syukran, terima kasih kepada Saudara Kang Rizal sebagai Ketua Himas Wajah yang telah memimpin acara tawasul Hadroh, yang mudah-mudahan tawasul ini yang pertama disampaikan kepada baginda tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan pada guru-guru kita semuanya, para waliullah, para tabi'in, khususnya muassis pendiri dari Himas Wajah almarhum Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Juhaya S. Praja, Bapak Kiai Haji Asep Tajul Arifin, Bapak Kiai Haji Abdul Hamid, yang insya Allah telah kita tahadurah. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah berikan, lapangkan segala kehilapannya di alam kuburnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya kami meminta masukan dan persetujuan dari sahabat-sahabat, kebetulan ketemu ada di sini. Kalau berkenan kita akan adakan kutil ataupun kultum kuliah 7 menit. Setuju nggak? 7 jam. 7 jam kebaik gitu. Setuju nggak Bang Salman? Saya setuju. Ya. Sebelum mengadakan kultum, bagaimana kalau misalkan kita adakan acara diskusi dulu. Diskusi ini ditargetlah minimalnya 10 menit ya diskusinya. Kultumnya 7 menit. Kenapa harus diskusi? Yang pertama, kita diskusi ini yang bermanfaat sekali di masyarakat, yang saya rasakan gitu ya. Beberapa minggu belakang alhamdulillah saya mengisi khutbah di Masjid At-Taqwa Kecamatan Arjamani, dan di sana benar kita itu harus sesuai sikon, sesuai situasi kondisi yang ada di masyarakat. Ketika kita mau menyampaikan khutbah, mau menyampaikan ceramah, apa sih ya, sesuai nggak dengan latar belakang mereka, sesuai nggak dengan lingkungan mereka. Nah, pada kesempatan ini saya ingin meminta kita diskusi, karena senior-senior kita dulu di Aswaja ini bagian dari diskusi diadakan setiap minggu. Mudah-mudahan dari malam ini ke depannya kita bisa diskusi lagi. Nah, pada kesempatan ini saya sendiri meminta sebagai MC kepada kita semuanya, bagaimana nih cara supaya kita sebagai mudai, sebagai khotib, sebagai khutbah ketika di masyarakat bisa diterima oleh mereka dan sesuai dengan lingkungan sekitar, baik sekitar Cibiru, sekitar Ujung Berung, sekitar Bandung, sekitar Jawa Barat dan lain sebagainya. Mau meminta tanggapan dari masing-masing ketum-ketum yang ada di sini semuanya, sesuai dengan pengalaman ataupun sesuai dengan apa yang kita semua rasakan. Nah, saya meminta masukannya, mudah-mudahan 10 menit ini bisa menghasilkan pengalaman yang luar biasa untuk kedepannya kita diamalkan di masyarakat. Utamanya dari ketum sendiri, dari ketum Silat, dari ketum Kang Sadili, dari ketum ya Kang Asep, dari ketum Kang Salma dan lain sebagainya. Ya Kang Tebi, masukannya silahkan kita tampung di sini. Bagaimana solusi kita ke depannya nih, kalau Allah takdirkan kalau kita jadi seorang pendakwah, pendai, khotib dan lain sebagainya. Pendaki. Ya, kita sesuai dengan lingkungan dan
dapat masuk pada mereka gitu ya, sesuai dengan lingkungan, karakter dan lain sebagainya. Kepada yang terhormat kita silakan disampaikan aspirasinya dan masukannya. Silakan, mau ketemu dulu, mau saya dulu. Siapa? Silakan. Yang penting masukan dulu, nanti setelah diskusi kita adakan kultum senior. Ada Kang Sadili, insyaallah. Silakan, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada forumnya diskusi, jadi langsung saja tidak perlu ada. Oke, silakan. Yang lain. Waktunya juga 10 menit. Berbicara tentang menjadi seorang pembicara di masyarakat secara umum, tentunya anggota di video ini Oh iya, so. Hima Aswaja haruslah dengan cermat dan juga teliti melihat situasi dan kondisi yang ada di masyarakat. Mengingat bahwa masyarakat di Indonesia ini adalah masyarakat yang majemuk, kemudian multikultural, kemudian sangat heterogen. Mungkin saya akan berbicara dari sudut pandang sosial keagamaan, di mana sebagaimana yang kita ketahui bahwa penganut kepercayaan ataupun keyakinan di Indonesia ini ada 6 agama yang diakui secara administrasi dan juga berbagai hak yang diberikan kepada masing-masing penganut. Ada agama Islam, agama Kristen, Katolik, Protestan, kemudian Konghucu, Buddha, dan Hindu. Di sisi lain ada juga kepercayaan lokal. Nah, selain dari perbedaan dari sudut pandang agama, tentunya dalam internal agama Islam sendiri itu ada berbagai aneka ragam perbedaan, mulai dari kultur ataupun struktural organisasinya sangatlah beraneka ragam. Tentunya dari perbedaan ini, ketika kita menjadi pembicara ataupun dalam khutbah itu kan lebih formal, berbeda dengan misalnya dakwah secara umum, kajiannya lebih dinamis. Walaupun dalam khutbah itu memang disarankannya itu tidak boleh panjang-panjang. Karena kenapa? Khutbah sendiri melihat dari rukunnya kan hanya ada 5. Pertama, memuji kepada Allah, kemudian sholawat kepada Rasulullah, kemudian wasiat dengan takwa, kemudian membaca salah satu ayat di khutbah pertama ataupun khutbah kedua ataupun keduanya, kemudian mendoakan muslimin muslimat di khutbah yang kedua. Nah, di masyarakat urban, kemudian di masyarakat tradisional ataupun di kampung-kampung ini mempunyai corak yang berbeda dalam hal khutbah. Ketika di masyarakat urban, rata-rata hampir semuanya khutbah itu seperti halnya ceramah. Jadi bukan hanya memenuhi rukun-rukun yang 5 tersebut, karena kan harus dengan bahasa Arab. Kenapa harus dengan bahasa Arab? Karena khutbah dua khutbah ini mengganti 2 rakaat sholat dalam sholat zuhur. Nah, corak yang di masyarakat urban itu lebih ke arah ceramah, mungkin dengan maksud dan tujuan yang baik untuk menyampaikan isi maksud dan tujuan daripada ayat yang disampaikan dalam khutbah. Tapi ketika dibandingkan di masyarakat-masyarakat yang berada di pedesaan, di perkampungan, itu hampir rata-rata hanya cukup cumpon rukun dan syarat, cukup hanya dengan bahasa Arab disampaikan. Dan ketika perbandingan itu, manakah yang lebih baik? Apakah khutbah bahasa Arab doang atau turut serta dengan ceramahnya, dengan maksud untuk memahamkan mustami jamaah sholat Jumat terhadap maksud dan isi tujuan daripada ayat.
Ternyata dari literatur kitab yang saya temukan bersama kawan-kawan itu tetap yang paling terbaik adalah cukup hanya dengan bahasa Arab, karena ditakutkannya kalau dengan ceramah itu nanti ada space waktu yang terlalu lebar, kemudian banyak hal-hal yang di luar daripada ketentuan yang seharusnya disampaikan dalam khutbah Jumat. Nah, kemudian juga kita harus bisa cermat dan teliti melihat mustami. Kadangkala mustami itu banyak, kalau di masyarakat urban, mustami itu banyak yang hanya singgah ataupun bukan sekedar, ya hanya ikut sholat Jumat di tempat tersebut, dalam artian bukan pribumi atau bahasanya mukimin di tempat tersebut. Nah, tentunya ketika sholat Jumat berikut khutbahnya itu terlalu lama, kita tidak tahu mereka punya kepentingan apa setelah sholat Jumat. Makanya jangan terlalu lama, jangan terlalu melantur, apalagi kalau misalkan gaya ceramah ada pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Ada misalnya sifat ajakan yang menggebu-gebu, atau orasi. misalnya ya seperti halnya orasi, atau misalnya membawa mustami kepada zona kesedihan, tidak boleh juga. Nah, kemana itu jadi? Oh, tadi kita tidak tahu kepentingan mereka setelah Jumatan itu mau melakukan apa. Nah, itu mungkin ada yang krusial kepentingannya, terutama ketika misalnya kita diundang di masjid-masjid yang dekat terminal, dekat stasiun, ataupun dekat tempat-tempat yang sekiranya para mustami ini berada dalam perjalanan. Nah, kita harus cermat memperhatikan mustami seperti itu. Kemudian untuk bisa berapa menit, Bang? 5 menit. Kemudian untuk isinya kita juga harus cermat dan memperhatikan juga unsur ataupun elemen-elemen yang ada di masyarakat. Barangkali mungkin ada kultur-kultur yang berbeda. Kalau misalnya melihat daripada kultur orang-orang yang masuk dalam anggota Ormas Nahdlatul Ulama, ataupun misalnya kultur-kultur dari Ormas Muhammadiyah ataupun dari Persis, itu kadangkala ada selalu bahan perbincangan yang dimana individu itu tidak menerima perbedaan tersebut. Maka apa yang harus kita lakukan untuk mempertemukan perbedaan tersebut? Maka haruslah ada kalimatun sawa ataupun titik temu dari perbedaan-perbedaan kultur yang ada di masyarakat. Kalau misalnya meureun masyarakat tidak suka dengan kata sayyidina misalnya, ya itu kan bukan hal yang harus dipenuhi, ya kita coba untuk tidak memakai dalam sholawat. Karena kadang-kala mustami itu seperti ini ketika dalam khutbah misalnya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Terus kan itu nanti misalnya di sholawat nanti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tah NU cina lamun begitu Allahumma sholli ala Muhammad, tah Muhammadiyah versi. Kadang-kala seperti itu. Maka baiknya ketika kita diundang dalam kegiatan Jumatan, kita minimal sejam ataupun setengah jam sebelum pelaksanaan sholat Jumat itu kita terlebih dahulu datang ke sana. Kita tanya kepada orang yang di sana, terkhusus ketua DKM, bagaimana situasi dan juga kondisi yang ada di masyarakat di masjid tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan diskusi ini. Mungkin selanjutnya dari Al Ustadz
Syekh Mama Sadil. Enggak, soalnya mah kanggo Mama Sadil. Masukkan ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Amin. Langkung tipayun sim kuring nyuhun dari hapunten ka kawan-kawan sekalian. Sami-sami. Tina segala rupi kelepatan mau dihajat sareng anu teu hajat nu karaos sareng anu teu karaos. Mudah-mudahan dina bumi ieu langsung keng kabarokahan sareng rahmat maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Pangemuka dimah sim kuring ngiring kana tipayun. Jadi mau kedima. Singkat wae di sim abdi ngadubikeun pami ayeuna ningal gitunya tina pengalaman sapertos sasih kamari dina waktu KKN gitu. Allah. Pas rumah saya le mana Nah jadi keadaan masyarakat yang kusim abdi di garap dina sisai kamari ternyata kami ayeuna diukur ibaratna teh kirang tenaga itu kirang tenaga pendidik segala. Jadi memang ayeuna nya bisa disebutkan ayeuna urang teh jangker diajaran itu KKN teh. Oke deui dina segi ayeuna tos ayeuna di masyarakat teh teu cekaku pendidikan ternyata butuh selain pendidikan kan butuh sanes gitu ibarat ayeuna kesehatan terus keamanan sareng saja bina. Nah gitu. Nah ayeuna kera ayeuna memenuhi eta teh gitu. Memang ayeuna urang kudu sagala rupa siap gitunya pikeun ngahandle sagala rupina gitu. Jadi ayeuna antos engke melayani masyarakat teh kadang memang gitu takdirna gitunya teu disangka. Nah ayeuna urang ternyata menggeluti pendidikan tetapi kadang posisinya dina keamanan gitu. Kadang urang ayeuna menggeluti kesehatan tapi kadang anu diamanatkeun keamanan seperti itu ternyata. Yang mau tidak mau kita harus siap segala rupanya gitu. Nah, itu ternyata. Nah intina terus ayeuna nalika bermasyarakat tong hilap geuning anu kedah ku urang di biasakeun kan memang 5S cenah 5S teh senyum salam sopan santun sasapu sapa heula berarti ya sapa senyum di piring sapa salam sampah wadahan santun sapa salam kebiasaan mohon setuju kenging ayeuna jangan gitu Allah sareng tatami Allah
kedah ain arang mah sesama gitu kan gitu sesuai sikon. kedah sakumaha geuning aya dina keterangan bahkan Kangjeng Nabi kang ngadawuhkeun al muslimu man salima al muslimun Subhanallah. min lisanihi wa yadihi. Wah, Orang muslim, menempel nama. orang muslim itu adalah orang yang orang-orang muslim itu selamat dari lidahnya dan juga dari tangannya. Maka kita jangan suka membicarakan keburukan orang lain, walaupun keburukan itu memang ada pada orang tersebut. Pokok bahatta. Itu adalah penyakit hati yang harus kita tinggalkan. Itu tidak dicontohkan oleh oleh Kangjeng Nabi, oleh sahabat, oleh tabiin. saya. Maka jangan kita membicarakan keburukan orang lain. Kita harus menjaga perasaan orang lain. Ya kan kita juga kalau gak berite kadang kan gak enak gitu ya. Bagaimana cara? Kalau kita mendengar kentut teman kita pura-pura gak dengar seperti itu. Legsia. Tuh, Lebih baik kita pura-pura gak ngedengar gitu. Subhanallah. Seperti itu, tapi sedikit-sedikit kita harus bisa Pengalaman ya. Kita harus seperti itu, sedikit demi sedikit memperbaiki perilaku kita, walaupun keadaan kita belum bisa seperti itu, karena itulah manusia itu berproses ya. Karena kita semua akan menjadi orang soleh, amin ya Allah. Amin. Dan begitulah, mungkin cukup pada kali ini. Terima kasih. Waktunya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Selanjutnya silakan Kang Asep, barangkali ada pendapat masukan kangge orang-orang pemuda-pemudi anu insyaallah gitu. Pemuda kulot. Silakan Kang, barangkali ada masukan seperti Kang pesan kangge ieu kan abdi generasi XL. Jet, generasi jet gitu. Kangge di masyarakat khutbah waktu batin nabi ceramah silakan menawi. Mah milenial. Milenial. Ya Kang. Abi bagian jet. Oke, Jet. Mari ya. Sok. Budayawan. Oke, tersawis kalau penting aik nyanyi kemarin apa yang pesen ya. Ya Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajar saja pun Allah ketika binaan Bapak yang laktos Bapak yang singkatan tanggal 19 pada hasil terima banget keresek bodo-bodo acan pada Bapak yang saran kalau ayi-ayi anu notabene para akademisi. Amin. Simpulnya ke SD aja. Jadi sangat gitu, mudah-mudahan sasieureun sabeuneureun aya bebakeuleun. Amin. Biasa dilarapkeun dinanggoni ngalakonan kehidupan kebulan di alam dunia, khususnya parantos ngalap ilmu di universitas di instansi ilmu biasa manfaat di masyarakat. Amin ya Allah. Sakali kuai banten
garis bawahi tadi bagaimana teh ngenaan pami ceramah urang di masyarakat Ya Kang, siap Kang. kahijina terus sau tadi tertidur kalau itu persana Kiai Haji Salman Doni Allah. sareng Mama Gufron Mama Sadia mereka orang kena sikon kuningan tanah sikon situasi kondisi sarang mengutami nama panginten anu kusim kuning sok di Bandungan dasar kuning mengkacan kantos yang ke khotib Jumatan nangin sebagai pendengar setia para khotib. Allah. Jantan kadang tawis materi yang dididikan terlalu jauh, Melebar. terlalu tinggi, terlalu tidak dimengerti atau tidak dipahami kumustami. Jantan saya nama Sosim Korima upami bahasa stand up comedy mah yang lebih namanya teh Pas. real katanya. Anu pengalaman ku urang sadipinten. Terupdate gitunya. Gitu. Jantan upami nyarioskeun non bab akhlak sebenarnya tentang teori anu terlalu jauh gitu anu bisa kita ulang gitu. Iya. Praktek kehidupannya. Nah, eta nutang dosna langsung karaos masyarakat janten karaos ku abdi oge upami ngabandungan ceramah materina terlalu tinggi untuk mengena lain hayang nurut jadi nate hari-hari we gitu Kesel kan. jadi percuma jantan khotib capek ngabamblam mustami oge teh aya candakeun ka bumi gitu. Iya. Jadi intinya mah anu kusim goreng diterapkeun mah to the point gitu. To the point ada contoh kecil kieu. Orang tuh kudu sholat, nah kudu sholat kayak gini buku kewajiban kaduana. Kalau orang tuh sholat teh amal orang nu saeutik nyambutan jukut sebenarnya. Eta mau di dana naon lamun sholat teh diadatkeun kitu tah. Enten anu ngupingkeun oge mustami oge asa heueuh nya. Tibatan ayeuna nyanaki di materi luas itu penerangan itu. Tapi itu nempel dina otak, dina hatena, dina perilaku nanti ke aya tertarik gitu tak ku materi ceramah ini gitu tapi itu penginten kesim goimah bayi ini ada cukup nomor dan cuma apa tengah rumah kepada pada acan dasar yang pintar Mas Mudah-mudahan aja. ya mau tarik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah sehat dan mudah-mudahan aja nanya. Alhamdulillah. Aduh, bulan imai berisi aslinya imah. Jadi kaca jadi salawi, kadang jadi salogak sebagai bahasa nakil bakalan orang kehidupan di masyarakat baik khotib atau penceramah ternyata eta anu kudu kurang diamalkan. Selanjutnya abdi nyuhunkeun di sabari sahabat-sahabat kesurkeun itu hiji 2 3 4 5 6 7 8 9 kaitan mangga arek ti kapa ketum ti wakil ketum ti pengarsa Kang Edi ketua Kang Edi lalu sama mangga eta mah kasaha wae. Ade ketemu lah iyalah sok. Nah, di orang mangga teh masuk sok. Sok, ayo. Itu soalnya jadi momen ya asinnya ke abdi mah. Momen ya aduh. Cekat momen mah. Sok. Guru ya. Sok. Bapak guru. Ayo. Pak guru. Ya, Pak guru, Pak. Ayo, sok mah dia sok. Sasieun sabeneran. Sa coba saya ge. Sa kecap sa satu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala kulli halin bi kulli nikmatin Abu Bakdo pengantaran mengasih rasa awal gitu nya. Dina saku maha pembahasan orang ayeuna
dan ketika kita sudah berhubungan atau bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama misalkan tugas menjadi seorang dai, sabab gini anu kajian aku abimah yang geningan dina para pengajar teh terbagi gitu tah, terbagi menjadi beberapa bagian. Aya seseorang anu dai mereka tablik gitu nya ke halayak ramai. Ada juga seorang pengajar tapi hanya sebatas ta'limiyah, ngajar unggul. Tapi ketika suruh tampil ke halayak ramai itu banyak kan merad oge gitu ya. Aya memang double gitu nya, dua-duana aya memang ta'lim oke, ketika dai tablik oke. Nah, terlepas daripada itu, ketika misalkan langsung berhubungan dengan masyarakat, itu tadi teh ya lamun bahasa tadi mah situasi dan kondisi, ataupun dalam bahasa istilah agamanya nyatanya muqtadal hal muqtadal makom teh orang kedah biasa nempatkeun tempatna waktu sareng sanes kantana anu memang biasa ka naon kacerna ataupun ka katarima tapi ku masyarakat eta. Sebabnya tugasnya seorang pendayoge selain daripada tadi menyampaikan, tapi tadi ulah terlepas bahwasanya pendai itu lain anu bisa mereh hidayah gitu kan. Sababnya anu pendai mah ataupun anu tablik pengajar eta hanya sebatas nyampaikeun pangkat Rasul wae teu bisa nepikeun ka mereh hidayahna. Saudina Al-Qur'an wa inna ma 'alaikal balag. Yen Rasul mah tadi teh kakak ulamnya bikin nyampaikeun hungkul. Eta adapun hidayah mah tadi teh hak prerogatif Allah. Ayeuna ge anu diceramahan ku panta Rasul gitu tah anu luar biasa nyaramahan Abu Jahal, tapi da ari teu kenging hidayah ti Allah mah sok sanos ku Rasul anu ngajakna oge nya teu tiasa gitu tah komo pangkat urang gitu. Mata ulah ditanamkeun ketika urang ngajak ka Badr teh urang bahwasanya bakal menang hati manehna gitu kan. Urang mah sekedar nyampaikeun oge harapan mungkin mudah-mudahan naon anu disampaikan ku urang teh nya tiasa manfaat utamana ka dirinya lira oge ka batur gitu kan. Bahkan kenapa Sayyidina Ali ketika saat ceramah, saat menyampaikan ke masyarakat itu sok nangis, sabab naon sok sieun jadi aya perkataan-perkataan anu matak nyinggung gitu kan. Anu matak kan jadi hatekeun kana kabar mustami eta. Nya dina sabadana urang eta teh urang muhasabah deui eta kana diri urang nyarira hasibu angkusakum qabla ang tuhasibu. Pek hisab diri aranjeun, pek introspeksi diri aranjeun, baik introspeksi dina ucapan anu geus dikaluarkeun tingkah pola urang bisi tadi teh da ari dina pada tobat mah geuningan aya tobat vertikal jeung Allah mah cukup gitu tah. Tapi ketika ayeuna berhubungan dengan papada jelema nya harus aya istibro, syaratna harus saling ngubarkeun. Sabab loba dosa nu teu karasa gitu. Anu mataknya tadi teh kenapa Pak waktu zaman Rasul kantos ngalaksanakeun tetepan istisqa dugikeun kasakali dua kali sanggil eta dipimpin ku Rasul, tapi teu lungsur wae eta hujan. Ketika ku Rasul dikumpulkeun deui nah cenah ieu doa orang anu biasana geuningan istisqa sakali oge langsung diijabah ku Gusti teh ayeuna mah teu cikan cenah di antara hidup sadayana di antara maraneh aya naon bisi aya anu mumusuhan sok cenah lubarkeun heula nya aya anu ngangkeun abdi ya Rasulullah cenah menuju kirang ieu cenah ka jalan itu aya permusuhan lah di dinya teh. Nah Rasul doa orang moal nepikeun ka irage moal diijabah lamun maraneh can istibro can lubaran matak sok istibro heula sok lubaran heula. Nah pada hari tadi nasapan lubaran tetepan istisqa deui dugikeun ka alhamdulillah pada hari tadi langsung diijabah ku Allah ngabulna hujan ka alam dunya istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Terus pangintenan walaupun tadi teh anu disaurkeun ku tadi teh nya ku beberapa para suyuh gitu nya yen ketika orang mangsa dia tadi teh ketika orang aya background pendidikan apalagi misalkan ayeuna setingkat universitas Islam gitu kan, walaupun ya masyarakat tidak tahu bahwasanya ketika kita di universitas teh ngambil jurusan naon gitu nya
modenan biologi matematika tapi tetap ketika terjun ke masyarakat atau tinggal di universitas aya level Islaman pasti kudu bisa memeres karena agama gitu ta eta dituntut apalagi anu memang punya background di pesantren walaupun keluaran pasaran itu tidak semuanya harus menjadi kiai tidak semuanya harus menjadi ulama tapi tetap apapun profesi yang akan kita geluti nanti tetap harus jangan meninggalkan identitas kita sebagai santri. Karena ada salah satu quotes katanya kun aisya'in masyita wala taqsadu miraka. Kun aisya'in masyita pek anjeun rek jadi naon wae oge gitu tah. Rek jadi insinyur kah, rek jadi dokter kah, rek jadi dokter, rek jadi pilot polisi TNI dan sebagainya. Tapi background anu ku urang baheula pernah di garap tuh pernah digeluti tong dipohokeun. Urang misalkan background selaku santri sok pake kasadian urang bikin menggeluti naon we profesi nu bakal ku urang dirandapkan pika hareupeun anak gitu. Supaya nya teu jadi salah jalan teh ya. Keun bae ceuk paribasana ceuk di seplesetan Nahdlatul Ulama gini ya. Kita itu tersesat tetapi tersesat di jalan yang benar gitu. Eta berenang anu beri biasa ka didikan mah. Itu nuhun kana okosna Allahumma fihi lahu wa barik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketua saya makin bulan dia makin berisi barangkali waktu silakan waktu enggak Ngomong Bang, Giro. so sakit capek Mang bikin mah. Iya mah dada Ngobrol ci orai itu kumaha progresna. Hidup. Giro. Beres Mang bikin. pasti kan emang Tuntutan di masyarakat mah beda deui Suban. gitu menawi di pangsakan Salman anu kadua Salman Junior mangga Salman Junior panggil Salman Senior aya Salman Junior mangga Kang Tendi Kang Edi mangga kan kurang di pepatahan ku senior teh kita diskusi sukan we dina tikanan ieu bisa gede deui gitu soalnya ieu mah kahirupan urang ieu mah cek Pak Asep sesuai dengan kahirupan urang ya nah tadi bade pembelajaranna mangga sok pembelajaranna mangga pengalaman Kang Edi selama ngajar sok mangga Kang Edi ayo sakecap sok Jawab Mang Edi. sakecap sok Jawab Mang Edi. bismillah Kang Edi dipaksa ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum heula man. Jabatan sama di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sok Alhamdulillah, rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Tegak. Satu acara penting nyampe pakai bahasa Indonesia. iya Siap Pak Guru. Mantap. Lantar bagi Sundana, Aragop. iya Jadi temanya apa ya? Apa ya diskusi tentang pengalaman hidup ya Tentang anu pengalaman ceramah hidup. khutbah silakan Baik, saya sebelumnya punten berbicara mengenai pengalaman hidup mungkin tidak bisa banyak yang bisa saya sampaikan. Mungkin hanya beberapa hal kecil yang bisa saya sampaikan, yang mana dalam pengalaman hidup yang pasti kita pernah rasakan itu adalah ketika kita mengalami kondisi yang mana mau tidak mau kita harus menghadapinya dengan rasa sabar, ya, dengan rasa sabar. Yang mungkin di sini kita sudah mengetahui bahwa sabar itu kan ada tiga tingkatan, ada tiga macam. Pertama, sabar ketika mengalami musibah, kemudian sabar ketika sabar ketika sedang beribadah, dan juga sabar ketika sedang menjauhi maksiat. Ya. Jadi
ketika kita sedang melakukan sebuah ibadah, tentu saja pasti ada rasa berat atau ada rasa ada susah gitu ya ketika mau menjalaninya. Tapi karena itu sudah menjadi sebuah kewajiban, mau tidak mau kita harus memaksakan diri kita untuk bisa beribadah, untuk bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Islam. Kemudian ketika kita sedang menghadapi suatu kegiatan yang mana kegiatan itu merugikan diri kita atau bisa dibilang sebuah maksiat, kita juga harus sabar menghadapinya, karena maksiat itu sifatnya adalah nikmat ya. Bisa dibilang maksiat itu menyenangkan, cuma karena kita umat Islam diajarkan untuk menjauhi segala hal-hal yang merugikan diri kita, segala hal-hal yang bersifat maksiat, maka rasa menyenangkan itu kita harus meninggalkan dengan rasa sabar ya. Kemudian tadi kalau musibah mungkin kita sudah tahu bahwa kita harus sabar menghadapinya, karena musibah itu kan tidak ada di kalender ya, tidak ada di kalender, jadi datangnya bisa kapan saja, bisa di mana saja, mungkin bisa nanti sejam kemudian, bisa besok, bisa kapanpun. Maka dari itu senantiasa ketika kita hendak melakukan suatu kegiatan, baiknya diawali dengan doa kepada Allah, memohon perlindungan dimanapun tempatnya, pada kapanpun waktunya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung tegakkan. Silakan langsung. Ayo man. Ayo, Man, ayo man. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya di sini saya mohon maaf ya, bukan berarti saya ingin ngaluhuran para suyuh-suyuh gitu. Namun saya di sini akan sedikit menambahkan tips daripada permasalahan yang disampaikan tadi, yaitu bagaimana ketika kita terjun ke masyarakat gitu, kemudian kita diamanatkan untuk misalkan tadi khutbah gitu. Nah itu bagaimana gitu kita untuk mempersiapkannya. Nah mungkin sedikit tips dari saya gitu ya, sebagaimana yang telah diajarkan dalam Al-Quran, bahwasannya apabila kita menyampaikan sesuatu itu harus dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Bil hikmah yaitu dengan contoh yang baik, kemudian mau'izatil hasanah, tutur kata yang baik. Jadi kita itu ketika terjun di masyarakat, ketika kita menyampaikan kepada mereka, maka kita harus bersikap lemah lembut kepada mereka, harus hormat kepada mereka, karena orang tua itu akan senang apabila kita memiliki akhlak ataupun attitude yang baik. Nah, kemudian ketika kita diamanatkan untuk menjadi khotib atau menjadi penceramah, nah kita itu harus adanya persiapan. Karena apa? Karena orang kalau tidak persiapan itu nantinya iya takutnya keeraan. Nervous. Makanya ada suatu quotes dari dosen saya, Masya Allah. katanya Keluar juga. apabila kamu tidak mempersiapkan ketika naik, maka bersiaplah ketika turun tanpa penghormatan. Wah. Jadi gitu, intinya harus mempersiapkan terlebih dahulu secara matang.
agar ketika kita tampil ataupun ketika kita menyampaikan itu kita bisa tampil secara maksimal gitu. Karena kan dengan persiapan kita bisa memplanning gitu apa yang harus kita lakukan nanti. Kemudian kita juga harus melihat dulu nih audiensnya. Seperti tadi kan masyarakat itu heterogen, latar belakang yang berbeda-beda gitu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan daripada keilmuan kita ataupun budaya harus disesuaikan. Misalkan NU gimana, kemudian kalau yang Muhammadiyah gimana, Persis gimana. Dan yang lainnya. Tetapi yang bagusnya mah kita itu harus bisa netral gitu, jangan condong ke sini ataupun ke situ. Seperti yang dikenal sekarang itu ada yang namanya moderasi beragama gitu. Jadi bukan agamanya yang dimoderasi, tetapi penganut agama Islam. Jadi kita itu tidak boleh condong terhadap aliran yang ekstrim dan jangan condong juga terhadap aliran yang biasa-biasa saja. Jadi moderasi beragama itu moderat gitu, pertengahan. Jadi kita itu harus pertengahan. Seperti prinsipnya Nahdlatul Ulama itu ada yang namanya tawasud atau pertengahan. Jadi Nahdlatul Ulama itu bersifatnya pertengahan gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kudu dilolokkan tadi, mandiri. Tapi ini mau dari materi. Soke, kumaha sebisanya ataupun sekersana mang mungkin masih sukses. Kita belajar lah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan teman-teman, saya Tendi. Setelah mendengar materi dari akang-akang semua, saya menyimpulkan bahwasanya poin-poin penting yang bisa saya dapatkan dari penjelasan akang adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam bermasyarakat, hal yang terpenting yang mesti diperhatikan oleh seorang pendai adalah fleksibel. Satu kata yang benar-benar mewakili tiap dai yang mesti ataupun akan berkecimpung dalam bermasyarakat, baik itu fleksibel dalam etika ataupun keilmuan yang ada. Karena permasalahan dalam masyarakat itu ibaratkan obat nyamuk yang melingkar dari dalam keluar, yang mana tiap zaman akan terus berkembang. Nah, dan di sini saya akan sedikit menceritakan permasalahan yang pernah saya temui ketika saya dulu pernah KKN ya. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pada saat itu kan saya KKN 2021, pas masa-masa benar-benar COVID ya. Di sana waktu itu peraturan dari UIN kan ada peraturan dari UIN, setiap mahasiswa dibagi menjadi dua. Jika seandainya daerah wilayahnya masih tinggi pengidap COVID-nya, maka lebih baik KKN daring atau KKN individual. Tapi ketika wilayah tersebut sudah dinyatakan aman, bisa berkelompok KKN-nya. Nah, dan kebetulan wilayah yang saya dapatkan itu sudah aman. Nah, di sini permasalahannya mulai timbul permasalahan baru gitu yang ada di masyarakat. Salah satunya diantaranya waktu itu tuh dulu karena masyarakat pernah bertanya, karena kita kan dulu koordinasinya sama bahasanya tuh lain di desa tuh keagamaan, lembaga keagamaan kita MUI desa. Banyak sekali permasalahan baru ataupun topik yang masyarakat tanyakan, yaitu pertama seperti karena tahun 2021 online daring masih benar-benar konsep yang baru. Saat itu ada masyarakat yang bertanya tentang mengenai apakah boleh sholat lewat Zoom berjamaah dari waktu itu. Terus ada yang baru apakah boleh maksudnya tuh masyarakat bertanya
apakah sholat Jaga jarak. jaga jarak seperti lewat Zoom tapi berbarengan, apakah itu hukumnya sah atau tidak? Ada yang bertanya seperti itu. Terus yang kedua itu karena dulu social distancing ya, dan tempat Di KKN saya itu benar-benar agak terisolasi. Permasalahan seperti barang-barang kebutuhan pokok sangat langka karena produsennya kan di-cut gitu gara-gara suppliernya tidak bisa memenuhi. Dan waktu itu ada profesi baru yang namanya kayak just tip itu, dimana just tip itu menjadi pertanyaan juga. Katanya ada masyarakat yang menanyakan ketika harga beras itu contohnya sekilo itu 8.000, tapi lewat just tip ini harganya 10.000. Nah kan tapi yang dideskripsikannya itu sistem pemberiannya bukan kita ngasih duit ke dia tapi dia nganter barangnya, tapi sistemnya malah dia yang ngasih duit ke kita gitu. Si konsumennya ngasih duit contohnya 10.000, tapi dia harga tarifnya dinaikkan, apakah termasuk riba? Ada yang menanyakan seperti itu. Terus ketika itu juga ada masalah harta waris, di mana satu keluarga itu cuma punya 3 anak, 2 anaknya ini kurang dekat tapi memiliki hubungan darah, sedangkan yang satunya juga itu anak angkat tapi sangat dekat. Itu menjadi polemik juga, di mana ketika si orang tuanya malah mewariskan kepada anak angkat dan bukannya ke anak kandung, itu menjadi polemik waktu itu juga, dan menjadi masalah cukup besar karena cekcok antar keluarga yang tidak terima. Terus ada juga waktu itu ketika hendak sholat Jumat tapi badai sangat dahsyat, itu terjadi hujan angin dan akses jalan tertutup. Apakah itu juga menjadi sholat Jumatnya apakah masih tetap harus dilaksanakan atau tidak? Lalu begitu sumber akses air juga karena tertutup, dan pada saat itu kan masyarakat tidak tahu cara solusi bertayaman gitu kan Mang Ahmad gitu. Banyak sekali permasalahan yang sebenarnya merupakan hasil dari temuan-temuan baru seiring dengan masyarakat seiring dengan perkembangan zaman. Jadi hal yang bisa saya tangkap dari materi-materi yang akan berikan adalah ketika di bermasyarakat itu setiap pendai ataupun pendakwah dituntut untuk fleksibel dan bisa beradaptasi dengan kondisi masyarakat yang menjadi tempat berkecimpungnya dai berkecimpungnya dai untuk saat bersosialisasi dengan masyarakat. Mungkin itu saja sedikit cerita pengalaman dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Asep. Ulama Sukabumi ya. Iya. MJ muda ya, MJ muda. Dasar lengkap dah. Iya rumah. Masalah lengkap. Itu jauh. Pertanyaan unggul itu cik ini. Perlu pandangan Pak. Maka kemanjung kemasukan dia mana Kang Asep badai ngawalan aya Kang Asep akan atau nanti silakan mana Kang Salman aya tanggapan deui so silakan ini forum diskusi, mudah-mudahan yang kedepannya orang sedikit aja kita melangkah gitu, tapi insya Allah berjalan dalam artian ya mudah-mudahan pelayanan ketum bokap kadia akhirnya biasa memimpin tawasul kita diskusi sesuai dengan lingkungan orang kehidupan kita. Silahkan ada Maksis di atas ya. Enggak ada Kang Asep. Baik, berarti sedikit tambahan lagi ya. Ini alhamdulillah dengan adanya tawasulan seperti ini ya, tidak terasa udah 1 jam lebih. Ternyata tadi 10 menit ya ditargetkan, karena ini kan pengalaman hidup kita ya. Yang saya pancing itu tadi yang pertama, bagaimana ketika kita misalkan ingin ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang khotib ataupun penceramah di masyarakat, tapi alhamdulillah udah ketemu solusinya, dan juga ketemu lagi masalah baru dalam kalangan Nahdliyin kan ada dikatakan mahsul masail gitu. Ini sebuah problematika kehidupan yang dimana problematika kehidupan itu akan
naturalisir oleh kaum-kaum intelektual, oleh kaum-kaum yang berilmu. Yang salah satunya insya Allah kita semuanya, yang dimana ini adalah tempat kita, rumah kita, ahli sunnah wal jamaah, yang dimana di sini akan memecahkan tadi sebuah problematika dari permasalahan-permasalahan yang ada di sekeliling kita, baik di akademisi ataupun di masyarakat. Insya Allah jadi ilmu untuk kita semuanya. Kami haturkan terima kasih, jazakumullah Kang Asep, Kang Salman, ya, Kang Rijal, dan kita semuanya. Ini alhamdulillah dapat ilmu luar biasa ini, mencekil dalam hati saya. Insya Allah dokumentasi di video nanti ada di akun Himas Waja ya, sahabat-sahabat lihat. Karena ini saya ingin memancing supaya kedepannya ini kita bisa bangkit kembali. Ya, ada masukan juga dari sahabat-sahabat semuanya. Yuk kita cari solusi yang terbaik, khususnya untuk rumah kita, himpunan mahasiswa Ahlussunnah wal Jamaah. Dan di sini alhamdulillah waktu itu sudah kreatif tuh, udah membuat open recruitment dalam sebuah tempat makan, subhanallah. Kreatif itu, mudah-mudahan dari sahabat-sahabat semuanya ataupun adik-adik, Kang Tendi, saudara-saudara yang masuk UIN, yuk kita bareng-bareng lagi ke Himas Waja. Gitu. Nggak apa-apa lah, sedikit juga maksimal misalkan 20 atau 30 orang peserta juga yang masuk ini. Yang penting kedepannya kita tetap bisa jalan aswaja kedepannya gitu. Ini harapan para demisioner, ini harapan para pembina, khususnya pengerasa Abah Jejen Jenal Mutakir gitu ya, kepada kita seperti tidak ada aswaja, padahal mah ada. Tapi ketika dipanggil diskusi, yuk siap gitu. Nah itu yang kita harapkan teh. Gak apa-apa beda jalan seperti yang dulu, karena sesuai situasi dan situasi apa tadi, fleksibel, situasi kondisi sikon gitu ya. Karena kan kita mah aswaja mah ibaratkannya organisasi keagamaan, yang dimana keagamaan ini tanpa dukungan dari akademisi UIN, kita mah mandiri bahasanya. Kata Abah Lutfi kan, Abah Haikal, kita mah mandiri. Dalam artian tetap kita harus menyebarkan Islam melalui aswaja ini. Inilah yang kami ingin kedepankan, karena kami punya tanggung jawab, meskipun seperti ini dipercaya oleh para alumni di MPO, Majelis Pembinaan Organisasi ini, pembimbing organisasi ini, bagaimana kita tetap berjalan. Nah, kami meminta tanggapan masukan kepada sahabat-sahabat semuanya. Bagaimana kalau minggu depan lagi ada waktu, ada senggang, kita setiap Jumat tetap ada tawasulan.